teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Ren Mugila dari kelas 2I. Halo semuanya, senang bisa kembali bersama kalian pada podcast kali ini. Dan saya Umbu Asweros dari kelas 2E. Pada episode ini kita akan membahas beberapa isu sosial dan politik di Indonesia berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari pada pertemuan 9 sampai 15 dalam perkuliahan kami. Benar sekali, teori yang akan kami bahas yaitu teori pertukaran sosial, teori rasional, teori feminisme, teori kritis, dan teori demokrasi. Teori pertukaran sosial. Kita mulai dari teori pertukaran sosial. Contoh kasusnya adalah program bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Menurut Anda, apa hubungan kasus ini dengan teori pertukaran sosial? Jadi menurut saya, teori ini berhubungan sosial terjadi karena adanya pertukaran manfaat dalam program bansos. Masyarakat memperoleh bantuan ekonomi yang membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan pemerintah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat karena dianggap peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi menurut Anda, ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya, program bansos merupakan bentuk pertukaran manfaat yang mendapatkan hubungan sosial yang positif. Selanjutnya adalah teori pilihan rasional dengan kasus perilaku pemilihan pada pemilu 2024. Menurut Anda, apa hubungan teori ini? Jadi menurut saya teori ini menjelaskan bahwa setiap individu akan memiliki tindakan yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya. Dalam pemilu, masyarakat biasanya memiliki calon yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, atau menjalankan program yang sesuai dengan masyarakat. Artinya, keputusan ini tidak hanya berdasarkan perasaan tetapi juga pertimbangan rasional mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, pilihan politik masyarakat sering didasarkan pada perhitungan untung dan rugi. Berikutnya kita membahas teori feminisme dengan kasus keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Menurut Anda, apa hubungan antara teori ini? Teori ini feminisme menyoroti adanya ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang termasuk politik. Walaupun sudah ada kebijakan kuota 30% keterwakilan dalam penciptaan legislatif, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, stereotip gender, budaya patriarki, dan keterbatasan terhadap sumber daya politik. Karena itu diperlukan upaya yang lebih besar untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi perempuan. Jadi kesimpulannya, kesetaraan gender masih perlu diperjuangkan agar perempuan dapat berpartisipasi secara maksimal dalam politik. Selanjutnya, teori kritis. Dengan kasus penyebaran hoaks di media sosial, apa hubungan antara teori ini menurut Anda? Menurut saya, teori kritis media dapat digunakan untuk membentuk cara berpikir masyarakat dan bahkan menjadikan alat dominasi kelompok tertentu. Hoaks dan diinformasikan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Akibatnya, masyarakat dapat terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai fakta. Karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan melakukan verifikasi informasi. Kesimpulannya, literasi digital sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks. Teori berikutnya adalah teori demokrasi dengan contoh pilkada serentak. Apa kaitannya dengan teori ini?
Teori demokrasi menekankan pentingnya masyarakat dalam membentuk pimpinan dan kebijakan publik. Melalui pilkada, masyarakat memiliki hak untuk memilih pimpinan daerah secara langsung. Dengan demikian, rakyat dapat menentukan arah pembangunan daerah sesuai harapan mereka. Kesimpulannya, pilkada merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sekarang kita masuk pada studi kasus terakhir, yaitu efisiensi anggaran pemerintah. Apa hubungan dengan teori-teori di atas tadi? Jika dilihat dari teori pertukaran sosial, masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang baik sebagai balasan atas pajak yang mereka bayarkan. Menurut teori rasional, pemerintah melakukan efisiensi untuk memperoleh manfaat maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Dari perspektif feminisme, kebijakan anggaran harus memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Sedangkan teori kritis mengajak kita melihat siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan tersebut. Dan dari teori demokrasi, masyarakat seharusnya dilibatkan proses penyusun dan pengawasan anggaran. Jadi satu masalah dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa teori sosial dan politik membantu kita melihat berbagai fenomena masyarakat secara lebih kritis dan mendalam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengar podcast kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu wawasan kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.